Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Muhammad Alfan MED dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Kurotu Aini sebagai moderator yang akan menuntun jalannya diskusi pada malam hari ini. Adapun topik diskusi yakni integrasi Islam dan ilmu pengetahuan dengan anggota kelompok Anissa Dea Suryani, saya sendiri Kurotu Aini, dan Gumilang Mutiara Hilya. Adapun serangkaian acara yang akan kita lewati yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyajian materi, dan yang keempat penutup. Baiklah teman-teman, marilah kita buka acara diskusi pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Gumilang Mutiara Hilya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famadibtagha wara adalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk acara yang ketiga yakni penyajian materi. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas kelompok kami, yaitu yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah. Tujuan diwahyukannya ayat-ayat Al-Quran bukan untuk melindungi orang yang membacanya dari kemalangan dan kesengsaraan. Dengan kepercayaan demikian, sama saja memperlakukan Al-Quran seperti halnya jimat penangkal sial. Dalam surat Ibrahim ayat 52, Allah menyatakan, Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Allah yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa salah satu tujuan paling utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk mengajak manusia berpikir dan merenung. Slide selanjutnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian atau adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya. Pengetahuan mutlak dan pernyataan kebenaran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang akan menemukan dan memahami ayat Allah
Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat pemahaman dan nalarnya masing-masing. Selanjutnya adalah ayat-ayat Allah di alam semesta ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 10-17. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untukmu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya. Kamu mengembalakan ternakmu. Ayat ke-11 yang artinya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat ke-12, dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Ayat ke-13, dan Dia menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Ayat ke-14, dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Ayat ke-15, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 16, dan Dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Ayat ke-17, maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang yang berakal agar memikirkan hal-hal yang biasa diabaikan orang lain, atau yang dikatakan sebagai hasil evolusi, kebetulan, atau keajaiban alam belaka. Selanjutnya adalah kesatuan antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zat-Nya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita, pasti itu bukan Tuhan. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian ayat kauliyah dan ayat kauniyah. A. Ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek, termasuk tentang cara mengenal Allah. Dalam Quran Surat At-Tin ayat surat ke-95 ayat 1-5 yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. B. Ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di alam ini. Dalam Quran Surat An-Nuh, surat ke-41 ayat 53, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi
dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Keserasian ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat atau tanda kekuasaannya melalui dua jalur formal, yaitu ayat kauliyah dan jalur non formal, yaitu ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Qur'an yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam. Jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Al-Quran dan alam raya. A. Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya dan mengantarkan kepada kesadaran-kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. B. Alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta diatur dengan sangat teliti. Alam raya tidak bias dilepaskan dari ketetapan-ketetapan tersebut, kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Kesadaran tentang realitas atas tangkapan indera dan hati diproses oleh akal untuk menentukan sikap mana yang benar dan mana yang salah terhadap suatu objek atau realitas. Proses rasionalitas itu mampu mengantarkan seseorang untuk memahami metarasional sehingga muncul suatu kesadaran baru tentang realitas metafisika, yakni apa yang terjadi di balik objek rasional yang bersifat fisik. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yakni fenomena ayat kauliyah. Siklus hidrologi memiliki 4 macam proses yang saling menguatkan, yakni A. Hujan atau presipitasi, B. Penguapan atau evaporasi, C. Infiltrasi dan perkolasi atau peresapan, D. Limpahan permukaan atau surface runoff dan limpasan air tanah. Dalam surat An-Nur ayat 24, surat ke-24 ayat 43 artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu pada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilang penglihatan. Ayat tersebut menunjukkan adanya proses inti yang sedang berlangsung dan merupakan bagian dari proses siklus hidrologi. Kedua proses itu yaitu proses penguapan evaporasi yang ditunjukkan dengan kata awan dan proses hujan atau presipitasi yang berupa keluarnya air dan butiran es dari awan. Dengan demikian, pada pasal ini akan dijelaskan dan diberikan contoh hubungan antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek, lalu membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Siklus hidrologi
adalah siklus sirkulasi air yang terjadi akibat radiasi atau panas matahari, sehingga air yang di laut, sungai, dan juga air pada tumbuh-tumbuhan mengalami penguapan ke udara atau transpiration. Uap air tersebut pada ketinggian tertentu menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan. Dengan angin, maka terjadilah hujan atau precipitation. Air akan mengalir ke bawah, tanah sebagai aliran limpasan, dan ada yang terserap ke dalam tanah. Aliran limpasan selanjutnya dapat mengisi tampungan dan cekungan. Apabila tampungan ini telah terpenuhi, air akan menjadi limpasan permukaan, yang selanjutnya mengalir ke laut. Kesimpulannya yakni, ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik. Maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Hubungan antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dalam penyajian materi. Untuk acara selanjutnya yakni penutup. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat salah kata dari kelompok kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan hamdalah barusan yakni penutupan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.